Om, saya mau bikin aplikasi toko online. Berapa sih biayanya? Itu adalah pertanyaan yang sering sekali kita terima sebagai seorang programmer. Jadi ada orang datang ke kita minta tolong dibuatkan aplikasi dan kita diminta memberikan perkiraan biaya dan berapa lama waktu pembuatannya. Nah, pada vlog kali ini saya akan membahas bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana cara menghitungnya, kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya kepada klien, dan kemudian bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan terkait dengan perkiraan kita tersebut. Selamat menyaksikan. Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan estimasi atau perkiraan. Yang pertama adalah kita butuh menentukan berapa biaya dan berapa lama aplikasi ini akan dibuat. Ini penting supaya manajemen bisa mengalokasikan dana dan mempersiapkan kebutuhan resource yang akan digunakan selama pembuatan aplikasi tersebut. Resource ini bisa komputernya, bisa orangnya, kemudian mungkin ada ruang meetingnya, kemudian papan tulisnya, koneksi internetnya, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Selain itu, kita juga atau organisasi atau perusahaan juga perlu untuk mempersiapkan segala hal yang terkait dengan rilis dari aplikasi kita tersebut. Misalnya iklan TV atau launching atau pencetakan brosur, user manual, mengundang wartawan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pada waktu aplikasi kita tersebut dirilis. Nah, jadi dengan demikian banyak hal yang perlu kita perhatikan dan banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi ini, tidak hanya programmer. Untuk itu kita perlu menyiapkan suatu perkiraan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang lain. Nah, perkiraan atau estimasi ini sebetulnya tidak perlu terlalu akurat. Yang penting kita punya gambaran umum atau gambaran kasar tentang aplikasinya, kemudian tentang biayanya, dan tentang waktunya, dan kemudian kita komunikasikan juga seberapa akurat estimasi kita ini. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam melakukan estimasi. Yang pertama adalah metode tradisional atau metode yang sering digunakan orang pada zaman dulu, misalnya function point calculation atau metode COCOMO. Untuk lebih jelasnya tentang metode ini nanti bisa lihat link di bawah di description atau nanti di Google dan lihat di Wikipedia. Saya juga akan sertakan linknya di bawah. Kemudian ada banyak metode yang lain yang lebih modern atau yang sering digunakan seiring dengan berkembangnya metodologi agile. Misalnya metode Fibonacci, kemudian ada yang namanya planning poker, kemudian ada yang namanya metode bucket atau ember gitu ya, kemudian ada metode t-shirt, banyak metode-metode yang bisa digunakan. Nah, tapi saya tidak akan bahas secara detail satu persatu karena akan makan waktu banyak sekali. Cukup nanti saya akan sertakan linknya di dalam kolom description, dan teman-teman yang mau mengeksplor lebih lanjut silahkan nanti klik dan pelajari sendiri ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah metode yang lebih disederhanakan, metode saya sendiri yang saya gunakan di RTVC ya. Jadi di RTVC kita sudah mengembangkan metode yang simpel, mudah digunakan, dan cukup efektif sampai saat ini kita gunakan dalam membuat estimasi. Metode yang biasa saya gunakan dalam mengestimasi pembuatan aplikasi, caranya sederhana saja. Pertama, kita siapkan spreadsheet atau tabel dengan beberapa kolom. Kolom pertama adalah nomor. Kolom kedua adalah fitur yang akan kita buat. Kolom ketiga adalah main days.
atau jumlah effort yang digunakan untuk yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi. Kolom keempat biasanya adalah rate atau nilai rupiah untuk masing-masing main days. Kemudian nanti kolom berikutnya ada subtotal, dan kemudian ke bawah kita buatkan totalnya. Nah, selanjutnya setelah tabelnya siap, kita mulai isi. Sebagai contoh supaya mudah, saya akan ambilkan contoh project yang saya gunakan di seri video yang lain, yaitu coding Java itu gampang ya. Nah, ini daftar fiturnya, dan ini adalah beberapa mockup screen-nya. Nah, dari sini kita akan menyusun daftar fitur. Jadi kita isi dulu kolom pertama dan kolom kedua ke bawah sampai selesai masing-masing fiturnya. Setelah itu kita isikan kolom main days. Nah, dalam mengisi kolom main days ini yang perlu diperhatikan adalah kita harus memahami tim atau programmer yang akan kita tugaskan untuk membuat aplikasi ini. Jadi walaupun daftar fiturnya sama, isi main days-nya belum tentu sama, tergantung dari asumsi kita pada waktu memilih anggota tim. Kalau misalnya kita pilih anggota tim yang senior, maka tentu main days-nya akan semakin sedikit karena dia cuma butuh waktu sebentar untuk menyelesaikan fitur tersebut. Tapi kalau misalnya kita assign junior programmer, maka main days-nya tentu juga akan lebih besar karena dia butuh waktu lama untuk mengerjakan fitur tersebut. Nah, ini nanti bisa kita kompensasikan ke kolom berikutnya, yaitu rate. Semakin dia berpengalaman, maka tentu gajinya semakin tinggi sehingga rate-nya dalam rupiah juga semakin tinggi. Nah, di sini kita akan ambil contoh saja beberapa skenario. Yang pertama dengan junior programmer dan yang kedua dengan senior programmer. Nah, setelah kita dapatkan main days dan rate, kita tinggal kalikan untuk mendapatkan nilai subtotalnya. Nah, kita lakukan hal yang sama terus sampai ke bawah untuk fitur-fitur yang lain sampai akhirnya kita mendapatkan total dari jumlah main days dan jumlah rupiah yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi tersebut. Setelah kita mendapatkan total main days dan total rupiah, kita bisa mulai membuat atau menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini. Nah, untuk menghitung waktu ini kita membutuhkan dua variabel tambahan. Yang pertama adalah berapa jumlah programmer yang akan kita turunkan untuk membuat aplikasi ini. Yang kedua adalah hari kalender dan hari kerja yang tersedia bagi kita untuk menyelesaikan aplikasi ini. Nah, dari kedua hal ini kita bisa mendapatkan yang pertama adalah hari kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aplikasi. Caranya, total main days ini dibagi dengan jumlah programmer yang tersedia. Jadi misalnya ada 100 main days, kemudian kita punya 10 programmer, maka tersisa 10 days atau 10 hari untuk menyelesaikan aplikasi ini. Demikian juga misalnya 100 main days tapi orangnya cuma 2, maka kita butuh 50 days atau 50 hari untuk menyelesaikan aplikasi ini. Nah, dari 50 hari atau 10 hari ini adalah hari kerja. Jadi kita asumsikan orang-orang ini akan bekerja pada hari kerja normal, tidak lembur, tidak kerja di hari Sabtu dan Minggu. Nah, demikian juga tidak kerja di hari libur nasional. Jadi kita cocokkan dengan hari libur dan hari kalender sehingga kita bisa menemukan schedule atau jadwal penyelesaian proyek. Nah, ini juga akan berbeda-beda tergantung dari kapan kita mengerjakan proyeknya. Misalnya di musim libur seperti bulan puasa, kemudian lebaran, tahun baru, tentunya jumlah hari kalendernya akan semakin panjang karena hari kerja yang tersedia cuma sedikit, dipotong banyak libur. Demikian juga kalau harinya atau kalendernya hitam semua alias tidak ada liburnya, maka hari kalender untuk mengerjakannya juga akan semakin sedikit. Dari simulasi perhitungan estimasi barusan, tentunya kita bisa mengambil beberapa poin penting yang bisa menentukan sukses atau tidaknya atau bagaimana kualitas dari estimasi kita. Yang pertama adalah jam terbang orang yang melakukan estimasi. Kalau dia belum berpengalaman,
nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang dia akan lewati, misalnya dalam membuat tabel daftar user misalnya. Di daftar user itu kalau kita belum berpengalaman, maka kita akan alokasikan cuma untuk membuat tabelnya saja. Tapi kalau sudah berpengalaman, kita akan alokasikan juga untuk membuat paging, untuk membuat searching, kemudian untuk membuat ekspor ke PDF, ekspor ke Excel, dan fitur-fitur tambahan lainnya yang biasanya dibutuhkan, tapi belum tentu dikomunikasikan oleh klien. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hal ini bisa dibaca di artikel saya yang judulnya aplikasi production versus aplikasi prakarya. Kemudian kunci sukses yang kedua adalah pemahaman kita tentang tim yang akan mengerjakan. Semakin kita paham anggota timnya, maka kita akan semakin akurat. Soalnya kita bisa tahu kemampuan dia seperti apa, seberapa cepat dia menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah detail atau rincian dari requirement atau scope yang kita akan kerjakan, akan kita buat. Nah, semakin detail scope-nya, maka estimasinya akan semakin akurat karena banyak ketidakpastian yang sudah bisa kita tentukan. Sebaliknya, misalnya requirement-nya kurang jelas, jadi misalnya fiturnya belum terdefinisi dengan baik atau mungkin proses bisnisnya juga masih mungkin berubah, maka estimasi kita tidak akurat karena ada banyak kemungkinan terjadi perubahan di tengah jalan. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah pemilihan teknologi. Kalau teknologinya sudah benar-benar kita kuasai, maka estimasi kita akan semakin akurat karena kita tahu pasti untuk membuat fitur ini dibutuhkan berapa lama, berapa file yang akan dibuat, kemudian tesnya seperti apa, kemudian mungkin skema database-nya, kemudian jumlah kelasnya, dan sebagainya. Jadi penguasaan teknologi sangat penting dalam membuat estimasi. Oke, demikian sekilas tentang estimasi dalam pembuatan aplikasi. Silahkan disimak, silahkan dicoba, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya, bisa lewat Facebook, bisa lewat komentar di bawah di YouTube. Jangan lupa tonton terus seri ini, klik like, subscribe, dan jangan skip iklannya. Terima kasih.